mandi taubat. Apalagi kodokek bulan puasa, maka tradisi nenek moyang awak dulu ada mandi. Karena waktu itu belum ada sampo, belum ada deterjen, belum ada sabun, jadinya mandinya pakai limau, maka disebut dengan mandi belimau. Lalu ada majelis ulama Indonesia yang mengharamkan mandi belimau. Di mana letak haramnya? Mandinya mandi taubat, elok, pakai limau badan bersih, bagus. Di tepi sungai tetap pakai tutup aurat, tak jadi masalah. Lalu di mana letak haramnya? Letak haramnya berdua dia teban. Anak lajang, anak gadis babonceng-bonceng sehari sebelum puasa. Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Sri Ulama Setia Negara, kepadanya dipersilahkan. Kemudian di akhir majelis setelah tanya jawab, berkenan kepada Tuan Guru untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan ulun bini dan ulun besunat. InsyaAllah nan gadang dan bogolau nan ketek tidak disabik namo, semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata ulama artinya tasya'abat fihil barakah, bercabang-cabang keberkahan. Bijinya ditanam di bulan Rajab. Kalau disiram dengan air, pecah kulitnya, bercabang dia di bulan Sya'ban. Lalu kemudian dipetik buahnya di bulan Ramadan. Makanya bunyi doanya 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan sampai kita ke bulan Ramadan. Andai tak sampai, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tema kita malam ini lupa pula apa tema. Merajut persaudaraan, meraih ketakwaan. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka angkat seorang menjadi pemimpin. Tadi pagi ambo melakukan perjalanan ke Kabupaten Siak, ke Gontor 2 boleh. Sesudah itu pulang langsung ke Lipek Kain. Maka dalam perjalanan itu kami angkat surang sebagai amir, pemimpin. Inyolanan memimpin perjalanan, di mana awak bonti, di mana awak mengisi minyak. Maka kalaulah awak angkat pemimpin awak,
berarti awak ikut di belakang. Kalau pintar maju ke depan, kalau kurang mengikut di belakang. Jangan diletak di muka menyipak, di belakang menanduk, di kanan menyikut. Kalau ada orang bentuk ikor, di belakang menyipak, di muka menanduk, insya Allah Idul Adha awak semboleh sama-sama. Makanya bunyi ayatnya, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Kenapa waktu taat kepada Allah ada atiu? Kenapa waktu taat kepada Rasul ada atiu? Kenapa waktu ulil amri tak ada kalimat atiu? Karena taat kepada pemimpin itu yang kita angkat dalam perjalanan tadi, taat kepada dia selama dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya sultan, sebelum Islam masuk namanya raja, sekarang berubah menjadi kepala daerah, mulai bupati, di provinsi ada gubernur, sampai wilayah kampung, desa, RT, kadus, kades. Alhamdulillah bersama kita malam ini ada orang yang kita pilih asli putra daerah kita, sahabat kami, sama-sama kuliah di IAIN tahun 96, Ustadz Repol. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada bapak-bapak yang punya jabatan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini sebagai sampel contoh. Dalam adat istiadat ada nenek mama, ibarat pohon kayu yang rimbun dan rindang, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Jadi kalau angin panas hari, awak benaung di bawah. Kalau ponek badan tulang belakang, bersanda awak. Sampai kaki bersila di akarnya. Itulah nenek mama. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tapi ada orang nyabik kampung, Ustaz, di tempat kami nenek mama tidak macam pokok kayu itu, tidak bisa bersandar, tidak bisa menaung, tidak bisa. Kalau gitu bukan pokok kayu, itu namanya nenek mama bonsai, pokok ketek. Jadi dalam hidup bermasyarakat ada adat istiadat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Jazirah Arab itu yang disebut dengan kabilah-kabilah. Sampai hari ini di Yaman masih pakai kabilah-kabilah. Ada yang mengurus masalah agama, alim ulama. Yang mengurus suku-suku, kabilah-kabilah. Yang mengurus masalah pemerintahan, dulu raja, sekarang sudah jadi presiden. Begitu juga tempat awak. Yang mengurus adat istiadat, nenek mama. Yang mengurus tentang agama, alim ulama. Yang mengurus pemerintahan dari mulai RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, presiden. Maka sebagai masyarakat kita dituntut patuh dan taat. Sebagai pemimpin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Waktu itu nanti tak ada tempat bernaung, atap tercabut, pokok kayu lepas, gunung-gunung melayang. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, macam bulu kambing dihembus angin. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, habis semuanya. Tapi ada yang dapat naungan. Kata Nabi, yang dapat naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Baik pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin suku. Kalau dia adil, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahala anak kemanakan mengalir ke dia, pahala rakyat masyarakat mengalir ke dia. Begitu surat Nabi kepada Raja Romawi dan Persia, aslim taslam, masuk Islam kalian. Nabi berkirim surat kepada Hirqal, Raja Romawi, aslim taslam, masuk Islam engkau, maka kau akan selamat dunia akhirat.
aslim, masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pemimpin ini kalau dia adil dapat 2 pahala. Pahala inyo sebagai pemimpin, pahala rakyatnya karena dipimpin. Jadi kalau menjadi pemimpin suku, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan adil dan amanah, maka 2 pahalanya. Kalau dosa Pak Ustaz, dosanya pun 2 kali lipat juga, azabnya berlipat ganda. Kenapa? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau kebetulan kepala daerahnya, ninik mamaknya suko pengajian, maka yang diundang adalah buya, ustadz pengajian. Tapi kalau kepala daerahnya, nenek mamaknya suka nyanyi dangdut, maka yang tinggi pentasnya, duit dihamburkan untuk maksiat. Itulah makna ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Masyarakat itu hanya mengikut apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, baik pemimpin suku maupun pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan. Seandainya doamu makbul tapi doanya cuma 1, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang mendapat kesolehannya hanya engkau saja. Karena ibu sampai hari ini belum mau berbagi dengan orang lain. Tapi kalau minta doa cuma 1, kukabulkan doamu kata Allah, tapi doanya cuma 1. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, meninggal di Baghdad tahun 241. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau doamu dijamin makbul tapi doanya cuma 1, maka mintalah pemimpin yang adil, mintalah nenek mamak yang adil, mintalah wakil rakyat yang adil, mintalah kepala daerah, kepala negara yang adil, mintalah ulama yang adil, mintalah ulil amri yang adil. Makanya di antara doanya, la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa kami, kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Sama Allah dia tak takut berkhianat, memakan amanah, dan kepada kita dia tak sayang, tak dipikirkannya kesusahan dan kesulitan kita. Ada orang yang tak takut sama Allah, dia tak kenal Allah, komunis, ateis, Uni Soviet. Dulu ada namanya Fidel Castro, tidak beragama sama sekali, tapi rakyatnya makmur. Dia tak bertuhan, tapi dia sayang kepada masyarakatnya. Masih syukur, masih dapat 50%. Tapi kalau dapat yang model disebutkan dalam hadis tadi, ke Tuhan dia tak takut, ke manusia dia tak sayang, maka komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah, baik pemimpin suku nenek mama maupun pemimpin agama, alim ulama, maupun pemimpin bangsa, dari mulai RT RW kadus kades sampai presiden sampai gubernur bupati. Orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di antara 2 ini Pak Ustadz, nanti di akhir majelis kita akan buka tanya jawab. Boleh ditulis di kertas, boleh ditanya langsung, boleh yang terkait dengan ibadah Ramadan ataupun masalah-masalah yang lain. Asal jangan curhat istri mengadukan laki aja lah. Siapa yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah? Rakyat jelata, manusia biasa, atau orang yang diberikan amanah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahta in munta walam takun amiran. Beruntunglah engkau wahai Qudaim. Sahabat Nabi namanya Qudaim. Aflahta ya Qudaim, beruntunglah engkau wahai Qudaim, mutta walam takun amiran. Kalau kau mati kau tak pernah jadi pemimpin. Kenapa begitu? Karena menjadi pemimpin ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi pemimpin Kabupaten Kampar
berarti seluruh masyarakat Kabupaten Kampar ini akan menuntut dia di hadapan Allah, akan dihisab, akan dihitung, akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau menjadi gubernur Riau, penduduk Riau 6,7 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah sulang. Maka 6,7 juta orang akan mengantri menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi RW Pak Ustaz, tidak tahu berapa masyarakat RW awak. Jadi RW, jadi RT, begitu juga dengan nenek mama. Lalu kalau jadi Ustaz Somad, ambo lebih godang dari itu semua. Sebab ambo menyampaikan tausiah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Singapura tak jadi masuk. Dari Sabang sampai Papua, saudara yang mendangau, maka mereka pun akan menuntut ambo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ambo yakin dan percaya, jamaah kau kan kasihan menengok ambo. Makanya setiap sebelum selesai tausiah selalu ambo tanya, apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah sadar kata-kata yang tak berkenan di hati? Maaf, alah selesai habis. Tapi kalau terkait dengan harta, dengan benda, dengan duit, dengan sawit, dengan gota, dengan tanah, qaida shibrin, sejengkal engkau geser tanah pancang, engkau kuasai tanah orang, qaida shibrin, sejengkal, quyida, maka akan dililitkan di lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah akan dililitkan ke lehermu. Ikut tanah kok 7 lapis ke bawah akan dililitkan ke leher. Tuwiqa, akan dililitkan lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah Buya, ampun dak ada menggeser tanah pancang, menguasai tanah orang sejongkal. Alhamdulillah. Jadi tidak ada sama sekali. 3 meter ada. Abi awak di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi akan diminta, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dosa kepada manusia ini ditebus dengan usolli sunnat taubat rakaat ini? Tidak bisa. Bisakah amanah kepada manusia ini pergilah ke Mekah, menangi di pintu Ka'bah, ya Allah, tidak selesai. Itu bisa menebus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudiannya mandi taubat, apalagi kodokek bulan puasa, maka tradisi nenek moyang awak dulu ada mandi. Karena waktu itu belum ada sampo, belum ada deterjen, belum ada sabun, jadinya mandinya pakai limau, maka disebut dengan mandi belimau. Orang dari negeri awak ndak tahu belimau, mandi berjeruk, mandi berorange juice gitu. Kenapa mesti pakai limau? Yang paling paham adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu membasuh ikan tadi yang dimakan di balai adat tadi. Ambo dapat gambarnya, makannya leleh. Ikan itu dicuci pakai limau, hilanglah bau amisnya, hilanglah lemak-lemaknya, bersih dia. Sedangkan ikan yang bau bisa hilang baunya, apalagi manusia. Maka dulu disapukanlah limau itu ke badan, dimasak dengan mayang pinang, dimasukkan dalam periuk tanah, dipotong-potongkan daun pandan wangi, lalu diambilkan bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga tai ayam pun masuk. Di sore bulan puasa mandi di tepi sungai, itu yang disebut dengan mandi belimau. Sebetulnya dalam ajaran Islam itu adalah mandi taubat, karena besok akan puasa, bulan puasa kau suci, sedangkan awak banyak dosa kepada Allah, insya Allah. Jadi Buya mesti di sungai? Enggak,
di dalam kamar mandi, toilet pun bisa. Kenapa orang beli mau ke sungai? Karena dulu orang Melayu di Riau ini ada ompek sungai, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan. 4 sungai di Riau memotong Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di utaranya Aceh, di bawahnya Lampung, di tengah jantungnya Riau. Aku di tengah Sumatera kok ompek sungai kok memotong. Atehnya Rokan, bawahnya Siak, bawahnya Kampar, bawahnya Indragiri. Sodo orang kau tinggal di sungai, sebab rumahnya di tepi sungai. Itulah maka mandi beli mau kau di sungai. Ketika terjadi perubahan, yang dulu rumah orang menghadap ke sungai, sesudah ada aspal, dapurnya ke sungai, mukonya ke aspal, mandinya di dalam rumah. Jadi kalau dikatakan mandi berlimau itu mesti pakai limau, karena belum ada sabun dan deterjen. Mandinya di sungai karena memang tradisi ompek orang nan di tepi sungai kok mandinya di sungai. Lalu ada Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan mandi berlimau. Di mana letak haramnya? Mandinya mandi taubat, elok, pakai limau badan bersih, bagus. Di tepi sungai tetap pakai tutup aurat, tak jadi masalah. Lalu di mana letak haramnya? Letak haramnya berdua di atepan. Anak lajang, anak gadis babonceng-bonceng sehari sebelum puasa, bulan ibadah suci. Anak-anak muda, nenek mama melarang anak muda. Secara adat, ustadz, alim ulama, buya melarang. Secara agama, adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Sejalan adat awak, ikut anda ada tempat lain. Tempat lain agama menyuruh pakai baju panjang, adatnya terbuka bajunya, rambutnya terbuka. Tapi awak alhamdulillah dilahirkan di negeri yang sejalan antara adat dengan agama. Ikut awak syukuri dengan lisan alhamdulillah, disyukuri dengan perbuatan patuh dan taat. Tapi mandi taubat hanya bisa mengampunkan dosa kepada Allah. Adapun kepada manusia, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung biasanya Nabi berzikir, hari itunya langsung balik ke kamar. Sahabat heran, kenapa Nabi balik? Selesai itu baru Nabi jolehkan, ada amanah yang belum ambo bagikan, ghanimah harta rampasan perang belum ada dibagikan. Itulah aku takut, kata Nabi SAW. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, takut memakan amanah. Jaminnya masuk surga. Inyo orang pertama nak masuk surga. Inyo orang pertama nak memberi syafaat. Inyo pun khawatir kalau terkait dengan manusia. Apalagi awak. Bisakah ini ditebus dengan istighfar? Tak bisa, karena istighfar hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meminta maaf naik ke atas mimbar. Masjid awak malam kau hilang mimbarnya. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ambo cambuk, ambo mencambuk kuda, ujung cambuk kanai pundaknya, dan ingin membalas, hadza zahri, iko pundak ambo, silakan balas. Sahabat Nabi diam saudaranya, tidak ada membalas, memaafkan saudaranya. Lalu Nabi bertanya, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah ambo caci maki, sakit hatinya, cakap ambo kasar, menyinggung perasaan, hadza irdi, iko harga diri ambo, silakan balas, kata Nabi. Saudara sahabat diam. Nang ketiga ditanya Nabi, siapa nan ada